Gimana caranya menjadi kaya? Banyak jalan menuju Roma, sehingga menjadi kaya pun banyak caranya. Tetapi apapun cara atau kendaraan yang kamu miliki untuk bisa menuju kekayaan ini tergantung bagaimana ketika uang itu sudah ada di tangan kamu, apa yang kamu pergunakan, dan bagaimana prinsip kamu terhadap kehidupan. Hari ini saya akan membagikan beberapa 6 tips atau 6 prinsip dalam mengelola kehidupan, mengelola kekayaan kamu, sehingga lama-lama sehingga kamu punya harapan, kita semua punya harapan untuk bisa menjadi kaya. Welcome back teman-teman semua di channel kita Theta Omega TV Channel. Saya dengan Clara Angeline. Dan di channel ini kita banyak membahas tentang apa aja sih teman-teman? Satu, tentang money mindset. Seperti yang akan kita bahas di topik hari ini. Tentang money management dan juga tentang law of attraction and healing. So buat teman-teman yang baru, consider to subscribe. So teman-teman, seperti yang kita udah bahas tadi, kita sudah sering banget bahas di channel ini tentang banyak sekali prinsip-prinsip money mindset. Tetapi saya ingin menekankan hari ini beberapa tips yang saya rasa penting banget nih. Ya, kita sering lupa, tetapi justru ini prinsip yang mendasar tentang kehidupan dan tentang pengelolaan kekayaan. Tips untuk menjadi kaya yang pertama adalah waktu bukanlah uang, tetapi uang adalah waktu. Ya teman-teman, jadi berhati-hati di dalam menggunakan waktu kita, ya. Dan sama seperti halnya menggunakan uang kita. Karena apapun yang kita spend, ya, berapapun uang yang kita spend itu sebenarnya adalah hasil dari berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk mengumpulkan jumlah uang tersebut. Prinsip ini juga mendasari bahwa kamu harus pintar menggunakan waktu bukan hanya untuk diri kamu sendiri, tetapi bagaimana meleverage waktu untuk menghasilkan uang. Ya, jadi kerja keras penting ya teman-teman? Penting, tetapi juga kerja pintar sama pentingnya. Yang kedua, live like you will die tomorrow, but invest as you will live forever. Artinya apa? Hidup seolah-olah kamu akan mati besok, tetapi investasilah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Nah, prinsip ini penting banget ketika kamu mau melihat bagaimana sih saya melihat tentang uang, tentang bisnis, dan tentang investasi. Ya, jadi kalau kita melihat tentang bagaimana mengembangkan uang, kita harus melihat jangka panjang. Ya, prinsip ini kita belajar dari akomku si Warren Buffett, ya. Di mana Warren Buffett ini selalu berpikirnya jangka panjang. Ketika beliau melihat satu perusahaan yang akan dia investasikan, dia melihat bukan tentang shortnya. Maka dia tidak fokus di trading. Trading adalah bukan caranya Warren Buffett untuk mengumpulkan kekayaan. Dia melihat apakah dalam jangka panjang satu perusahaan ini yang mungkin saat ini kurang nggak gitu dilirik, tapi apakah dia punya potensi untuk menjadi sesuatu yang besar di dalam jangka panjang. Jadi berinvestasi untuk jangka panjang. Demikian juga prinsip ini kita bisa pakai untuk banyak hal di dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kamu mulai terjun ke dalam satu bidang, ya, atau kamu pingin investasi di bisnis temen, ya, mikirnya jangan cuma duit shortcutnya, ya, maksudnya short termnya, tetapi pikirin apakah ini bisa untuk jangka panjang, ya. Minimal jangka panjangnya kita misalnya 3, 5, 10 tahun. Itu udah lumayan panjang gitu ya. Atau mungkin lebih. Jadi kalian bayangin ya, kalau kalian ini temennya Jack Ma gitu ya, yang ikut berinvestasi ketika Jack Ma pertama kali gitu ya, mau Jack Ma, Mark Zuckerberg segala macam gitu, baru jadi seed gitu ya. Apakah ide ini adalah ide sesuatu yang bisa booming? Kalian bayangin kalau kalian adalah salah satu dari teman-teman mereka, Jack Ma atau Mark Zuckerberg yang invest di bisnis mereka pada saat itu. Saat ini udah jadi miliuner atau bilioner kali ya kita ya. Padahal kita nggak kerja, cuman invest doang ya. Jadi invest waktu kamu, invest uang kamu dengan tepat ya untuk sesuatu yang jangka panjang. The next one, this is very obvious. Jangan pernah menggunakan uang lebih dari yang kamu dapatkan. Dan hati-hati teman-teman. Ini juga berlaku ya. Jangan berhati-hati terhadap debt-nya kita, terhadap hutang kita. Jangan pernah kita gitu ya mengeluarkan sesuatu atau belanja sesuatu karena impulse buying lebih daripada yang sebenarnya kita bisa afford secara lifestyle kita ya. Jadi maksudnya ya sesuaiin aja lah gitu ya, sesuaiin gitu. Bahkan kalau prinsipnya akomku si Warren Buffett ya,
dia selalu hidup ya di bawah lifestyle yang dia bisa afford, yang dia bisa penuhin. Ya, dia kan salah satu orang terkaya di dunia, Mbok. Tetapi dia selalu hidupnya itu di bawah lifestyle-nya itu. Dia mobil yang dia pakai itu udah 7 atau 8 tahun atau 10 tahun gitu ya, jarang ganti rumah. Walaupun dia bisa nggak beli, ya bisa gitu ya. Terus rumahnya dia nggak pernah ganti rumah, dia tetap ada di rumah, mungkin rumahnya dia udah tempatin 20-an tahun ya. Rumahnya memang udah cukup gede, tetapi sebenarnya dia bisa beli yang jauh lebih gede. But for him, kalau memang udah cukup, kenapa gua harus lebih? Ya, artinya jangan terbawa ego, hidup selalu sesuaikan standar gaya hidup kita dengan penghasilan kita. Atau bahkan kalau bisa standar gaya hidup kita di bawah penghasilan kita sehingga kita bisa punya kesempatan untuk menabung dan berinvestasi. Berikutnya adalah hindari hutang pribadi seperti kita menghindari COVID. Tapi kamu menghindari COVID nggak teman-teman? Pertanyaannya itu lu menghindari COVID atau lu cari penyakit? Ya, tapi prinsipnya sama lah teman-teman, nggak mau mati kan? Hutang pribadi ya. Apalagi kalau yang pakai bunga teman-teman ya itu bisa menjerat kita. Jadi kita harus berhati-hati dengan impulse buying ya. Makanya itu berhubungan banget dengan prinsip sebelumnya. Ya jangan sampai kita membeli sesuatu ya pakai utang lagi gitu ya teman-teman. Yang masalahnya bakalan bikin kita jadi susah ya, jadi susah untuk jangka panjang. Hindari teman-teman. Kalau memang kamu belum waktunya ya mendingan tahan diri dulu. Mendingan kita nabung sampai kita bisa punya cukup uang untuk membeli apa yang kita inginkan daripada kita memaksakan sampai kita istilah kata tercekik. Oke? Yang berikutnya teman-teman. Ngambil jangan tanggung jawab di tangan kamu sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa kemakmuran kamu ya, masa depan kamu adalah tanggung jawab orang lain. Ya, ini terutama ketika kalau kita masih istilah kata nih, mungkin cewek gitu ya, kalau istri ya kan kemakmuran gue tanggung jawab suami atau misalnya anak-anak ya kan tergantung mak gue, bapak gue gitu kan ya, nggak bisa. Kemakmuran itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Kalaupun kamu memiliki pasangan, ada baiknya kamu juga belajar tentang financial management, tentang money mindset yang tepat sehingga kamu bisa menjadi istilah kata nih benar-benar partner yang baik untuk pasangan kamu. Atau bahkan kamu harus memiliki keuangan kamu sendiri sehingga kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan relationship kita di masa depan ya, sehingga kalau ada apa-apa pun kamu tetap secure dengan diri kamu sendiri, mengambil tanggung jawab pada diri sendiri. Sebagai anak-anak jangan pernah mengharapkan dari orang tua, karena saya sudah melihat nih teman-teman ya, yang orang tuanya kaya raya sekali dan anaknya ini benar-benar malas-malesan dan sehingga dia tidak bisa mengelola apa yang diwariskan. Nah, dan ketika jatuh di tangan dia itu benar-benar hancur habis dan lenyap ya, dan bahkan jauh lebih cepat rate-nya daripada yang seharusnya. Atau bahkan teman-teman, kalau kita senantiasa mengharapkan dari orang lain, dari orang tua atau dari bos kita atau siapa, kita selalu berada dalam victim mentality ya. Dalam victim mentality, kalau kita nggak dapat kita marah-marah. Nah, sebaiknya yang namanya jalin hubungan yang baik dengan uang, di mana uang ini adalah teman kita dan kita belajar untuk menarik mereka ke dalam kehidupan kita. Ambil tanggung jawab itu di dalam tangan kita sendiri. Last but not least, hal yang paling beresiko yang bisa kita lakukan adalah, ayo Pak teman-teman, tidak pernah belajar mengambil resiko. Jadi kehidupan ini selalu ada resikonya. Tidak ngapa-ngapain pun itu punya resiko sendiri, benar ya teman-teman? Nah jadi lebih baik mencoba daripada kita diam aja. Tetapi teman-teman, ada yang namanya risk management atau belajar mengelola resiko. Jangan karena saya mengatakan ini lalu kamu bilang, kalau gitu saya masuk aja ke sini dan ke situ. Nggak bisa. Ya, jadi kita harus belajar memanage resiko dengan cara apa? Kita tahu persis apa yang kita lakukan. Ya, istilah kata seperti ini. Naik mobil beresiko nggak? Tergantung teman-teman. Kalau untuk mereka yang tidak pernah belajar nyetir, tentu resikonya 100%. Ya, baru jalan langsung nabrak. Kalau nggak nabrak orang lain ya. Tetapi buat orang yang sudah mengelola risiko maksudnya apa? Belajar mengendarai mobil, menyetir mobil dengan baik dan benar sesuai dengan rambu-rambu ya, pelan-pelan ya, takes your time to learn to study. Maka menyetir mobil itu resikonya jadi jauh lebih kecil ya. Bukan berarti kita tidak bisa celaka, tetapi istilah kata ini bukannya istilah kata baru jalan langsung tabrak ya, tapi maksudnya benar-benar memperkecil resiko. Ya, kehidupan senantiasa penuh dengan resiko. Belajarlah untuk mengelola resiko kamu sehingga ya returnnya, penghasilannya, benefit yang dihasilkan dari tindakan kamu jauh lebih besar daripada resiko yang
laten risk atau resiko potensial yang mungkin ada. Oke teman-teman, cek juga video-video kita yang lainnya tentang money mindset and money management di channel kita ini. Ada ya, kita sertakan di deskripsi di link di bawah ini. Oke, dan cek juga tentang bagaimana sih bisa join di komunitas kita. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.